semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Nimadi Aryani dengan NIM 2511011093 dari kelas BKB semester 2. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester statistika dasar mengenai uji C kuadrat 2x3 dan uji T1 sampel. Langsung saja kita ke pembahasan soal pertama mengenai uji C kuadrat 2x3, yang dimana pada soal pertama, seorang konselor sekolah menduga bahwa terdapat keterkaitan antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar, di mana kedisiplinan belajar dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Adapun data dummy yang saya gunakan terdiri dari 75 siswa, yang dimana terdapat 35 siswa laki-laki dan 40 siswa perempuan. Baik, langsung saja. Langkah yang pertama yaitu merumuskan hipotesis, di mana didapat hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar. Sedangkan hipotesis alternatif atau A1 menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Tujuan pengujian statistik adalah menentukan apakah H0 diterima atau ditolak berdasarkan hasil perhitungan. Nah, langkah berikutnya yaitu menghitung frekuensi harapan, yang dimana frekuensi harapan ini merupakan jumlah yang diperkirakan muncul apabila tidak terdapat hubungan antara kedua variabel. Sebagai contoh, untuk kategori laki-laki dengan tingkat kedisiplinan rendah digunakan rumus total baris dikalikan total kolom lalu dibagi jumlah sampel. Hasilnya diperoleh nilai 11,200. Perhitungan yang sama dilakukan pada seluruh sel hingga diperoleh nilai frekuensi harapan untuk semua kategori. Selanjutnya yaitu menghitung kontribusi tiap sel, di mana kontribusi dihitung menggunakan rumus selisih antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan yang dikuadratkan kemudian dibagi frekuensi harapan. Tujuannya adalah melihat seberapa besar perbedaan antara data yang diamati dengan data yang diharapkan. Semakin besar perbedaan tersebut, semakin besar pula kontribusinya terhadap nilai C kuadrat secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu menghitung X kuadrat hitung, yang dimana setelah seluruh kontribusi dihitung, semua nilai tersebut dijumlahkan. Hasil penjumlahannya menghasilkan nilai C kuadrat hitung sebesar 11,385. Nilai inilah yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai C kuadrat tabel untuk menentukan keputusan selanjutnya, yaitu menentukan derajat bebas dan X kuadrat tabel, yang dimana derajat bebas dihitung menggunakan rumus jumlah baris dikurangi 1 dikalikan jumlah kolom dikurangi 1. Karena tabel yang digunakan berukuran 2x3, maka diperoleh derajat bebas sebesar 2. Pada taraf signifikan 0,05 dan derajat bebas 2 diperoleh nilai C kuadrat tabel sebesar 5,991 seperti yang sudah tertera dalam tabel yang sudah saya cantumkan di PPT. Kemudian langkah terakhir menentukan kesimpulan dan interpretasi, yang dimana hasil perbandingan menunjukkan bahwa C kuadrat hitung sebesar 11,385 lebih besar daripada C kuadrat tabel sebesar 5,991. Karena nilai hitung lebih besar daripada nilai tabel, maka H0 ditolak. Artinya, terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar siswa. Nah, dalam konteks bimbingan dan konseling, hal ini menunjukkan bahwa guru BK itu dapat mempertimbangkan karakteristik siswa laki-laki dan perempuan ketika merancang program peningkatan kedisiplinan belajar sehingga layanan yang diberikan menjadi lebih efektif.
Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan soal kedua mengenai uji T1 sampel. Nah, dalam kasus ini, konselor ingin mengetahui apakah rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah mengikuti layanan konseling kelompok itu berbeda secara signifikan dari standar sekolah sebesar 75%. Nah, data dummy yang saya gunakan itu terdiri dari 12 skor kepercayaan diri siswa, yang dimana nilai yang diperoleh siswa adalah 79, 82, 76, 81, 78, 84, 80, dan seterusnya, seperti yang sudah tertera dalam tabel. Selanjutnya kita masuk ke merumuskan hipotesis, di mana hipotesis 0 menyatakan bahwa rata-rata skor kepercayaan diri siswa sama dengan 75, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa rata-rata skor kepercayaan diri siswa tidak sama dengan 75%. Selanjutnya, dibuatkan tabel bantu yang memuat skor siswa, selisih skor terhadap rata-rata, dan kuadrat selisih tersebut. Tabel bantu ini diperlukan untuk menghitung simpang baku yang akan digunakan dalam perhitungan. Kemudian, langkah berikutnya yaitu menghitung rata-rata sampel. Nah, rata-rata sampel diperoleh dengan menjumlahkan seluruh skor siswa, kemudian membaginya dengan jumlah siswa sesuai dengan rumus yang sudah tertera. Nah, dari hasil perhitungan itulah diperoleh rata-rata sebesar 80,417. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum skor kepercayaan diri siswa berada di atas standar sekolah yang ditetapkan sebesar 75%. Langkah berikutnya yaitu menghitung simpangan baku, yang dimana setelah rata-rata diperoleh itu, langkah berikutnya adalah menghitung simpang baku. Simpang baku ini menunjukkan tingkat penyebaran data terhadap rata-ratanya. Nah, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh simpangan baku sebesar 2,778. Nilai ini menunjukkan bahwa variasi data relatif kecil sehingga skor siswa cenderung berada di sekitar nilai rata-rata. Langkah berikutnya yaitu menghitung mu0 dan t-hitung, di mana nilai yang dihipotesiskan atau mu0 ditentukan berdasarkan standar sekolah, di mana jumlah item adalah 25 dengan skala maksimum 4, sehingga skor idealnya adalah 100. Karena standar sekolah adalah 75% dari skor ideal, maka diperoleh nilai mu0 sebesar 75. Selanjutnya dilakukan perhitungan statistik T dan diperoleh nilai T hitung sebesar 6,755. Selanjutnya menentukan T-tabel, di mana derajat bebas dihitung menggunakan rumus N kurang 1. Karena jumlah sampel adalah 12 siswa, maka derajat bebasnya adalah 11. Pada taraf signifikan 0,05 dengan uji dua pihak diperoleh nilai T-tabel sebesar 2,0201. Kemudian langkah terakhir menentukan kesimpulan dan interpretasi, di mana nilai T hitung sebesar 6,755 lebih besar daripada T-tabel sebesar 2,201. Karena nilai T hitung lebih besar daripada T-tabel, maka H0 ditolak, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor kepercayaan diri siswa dan standar sekolah sebesar 75. Rata-rata skor yang diperoleh adalah 80,417, sehingga lebih tinggi dibandingkan standar sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa layanan konseling kelompok memberikan hasil yang signifikan terhadap peningkatan kepercayaan siswa. Nah, sekian
penjelasan atau pembahasan soal dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Saya tutup video ini dengan mengaturkan terima kasih.